Halo, kita baru kembali dari event Semesta Buku di Medan, tepatnya di Gramedia Gajah Mada. Event Semesta Buku, buat kamu yang nggak tahu, ini adalah event tahunannya Gramedia dalam rangka kampanye literasi. Dan hari ini a little bit tired, dari pukul 6 sampai pukul 21.30. Banyak banget koleksi bukunya di event kali ini, tapi buat aku pribadi kurang seru ya, bukan karena koleksinya nggak banyak, koleksinya banyak, tapi diskonnya kurang menarik. Masih lebih oke yang di tahun pertama dan tahun kedua. By the way, ini tahun ketiga dan kali ketiga aku ikutan Semesta Buku. Ada banyak banget tadi koleksi buku yang udah aku share, aku listing buat kamu-kamu semua. Bagi kamu yang penasaran, silakan nanti dicek satu persatu di video kita. Terima kasih, selamat malam. Kita lagi ada di Semesta Buku. Semesta Buku itu adalah event tahunannya Gramedia dalam rangka kampanye literasi. Ada lagu bercerita, my favorite. Tahun yang lalu dihadiahin suami buku ini. Tahun yang lalu gak sih? Lupa. Ini adalah salah satu buku yang harus dibaca, wajib dibaca. Leila S. Chudori. Bagi kamu yang kelahiran 90-an yang gak pernah dengar cerita tahun 98, this is worth it to buy. Tentang kisah keluarga yang kehilangan selamanya, dan di dalamnya ada duka yang menyiksa selamanya. Baca ini, nangis 2 hari. Drama. Aku whatsappin kamu kan? Bener gak? That's it. Itu yang pertama. Berikutnya adalah Satin by Ika Natasha. Ini sih novel ya. Ini juga dikadoin sama suami. By the way, suami aku suka kadoin aku. Jadi novel. Enggak dong. Ini kamu nggak kadoin aku, yang beli sendiri ya. Kemarin PO dapat gantungan kunci ya, atau tas, lupa. Satin itu cocok untuk kamu usia 30-an yang masih sendiri, yang gak punya teman sharing, yang segala sesuatunya masih bingung. Ini cocok jadi teman kamu. Satin, Mbak Ika Natasha. Udah selesai baca. Lagi ya. Oh, this is it. Home Sweet Loan by Almira Bastari. Ini juga sedih banget, apalagi yang udah nonton adaptasinya. Ada filmnya ya di bioskop kemarin. 4 orang teman, sahabat, semuanya adalah pegawai. 1 orang diantaranya berjuang untuk kehidupan yang lebih layak. That's the point. Yang ini juga must buy. Ini adalah bukunya Robert Greene, 48 Laws of Power. Tapi jangan disalah maknai, karena buku ini berisi banyak tips dan trik, dan bukan untuk di copy paste langsung ya. Jadi baca, maknai, lalu implement. Robert Greene. Nah, satu lagi nih yang harus dibaca, baru aja rilis bukunya di Lestari. Kalau beberapa bulan yang lalu dia punya Tanpa Rencana, sekarang ada Selaras, ditulis bersama suaminya, almarhum suaminya Reza Gunawan, di Lestari. Perfect. Ini juga buku ini aku baca kemarin di tahun 2022 sepertinya, 2022 atau 2023, dari Hector Garcia dan teman-teman. Ikigai nyorotin kehidupan orang Jepang, bagaimana gaya hidup mereka sampai akhirnya mereka menua dan panjang umur. Rekomen. Seni Hidup Minimalis ala Francine Jane. Aku baca ketika 2020-an, ketika pandemi. Buku ini adalah buku yang mengajarkan tentang konsep hidup minimalis. Secara pribadi sih nggak bisa meniru bulat-bulat, tapi at least bisa ngurangin belanja buku tiap bulan, jajan Grab yang nggak perlu tiap minggu, dan ganti baju baru maksudnya. Jadi Francine Jane sukses untuk ngegambarin bahwa sebenarnya kita hanya butuh sekian aja, nggak butuh banyak-banyak. Kalau satu ya satu. Jadi isinya adalah pola pikir minimalis.